Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu sehat, ceria, dan bersemangat. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Aca. Hari ini, Ibu akan mengajarkan anak-anak Ibu tentang memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari pada teks narasi. Yuk, disimak penjelasan Ibu ya. Apa sih itu teks narasi? Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun, baik berdasarkan fakta atau imajinasi penulis teks tersebut. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Adapun ciri-ciri teks narasi adalah: yang pertama, teks narasi bisa berupa peristiwa nyata, imajinasi, atau gabungan keduanya. Yang kedua, setiap paragraf dalam teknik narasi menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang terjadi. Yang ketiga, teks narasi disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu yang mengandung konflik untuk menarik perhatian. Yang keempat, terdapat unsur amanat dalam salah satu jenis teks narasi. Untuk selanjutnya, ada unsur-unsur teks narasi. Untuk memahami isi teks narasi, kita perlu menganalisis unsur-unsurnya. Yang pertama, ada tokoh. Tokoh ini bisa terdiri dari orang, hewan, atau makhluk lain yang terlibat dalam cerita. Yang kedua, ada latar. Latar sendiri terbagi menjadi 3. Latar tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Yang ketiga, ada alur. Alur adalah urutan kejadian dalam sebuah cerita: awal, tengah, dan akhir. Yang keempat, ada konflik. Konflik adalah masalah atau tantangan yang dialami tokoh dalam cerita. Yang kelima, ada amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moral adalah nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Nah, selanjutnya ada struktur teks narasi. Yang pertama, ada orientasi. Untuk menarik pembaca agar membaca seluruh teks narasi, bagian awal harus menarik dengan tokoh, penokohan, latar tempat, latar cerita, latar waktu, latar suasana, dan unsur lainnya. Yang kedua, ada komplikasi. Bagian ini memperkenalkan konflik yang akan berkembang menjadi lebih rumit, mencapai klimaks, dan kemudian anti klimaks, dan perlahan-lahan menghilang. Yang ketiga, ada resolusi. Bagian yang memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik dan menandakan akhir dari cerita. Yang keempat, ada koda. Koda adalah akhir cerita yang bisa berupa bahagia, sedih, atau menggantung. Nah, yang terakhir, ada cara menemukan pesan dan informasi dalam teks narasi. Untuk menemukan informasi dan pesan dalam teks narasi, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, mencatat bagian penting seperti tokoh, latar, dan konflik. Yang ketiga, mengidentifikasi tindakan tokoh. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang pesan moral dari cerita. Nah, itulah dia materi tentang menemukan informasi dan pesan tentang kehidupan sehari-hari pada teks narasi. Semoga anak-anak ibu paham apa yang ibu sampaikan. Sekian dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.